Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim Abdul Hafiz. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pertama, yaitu Windows 10 tidak dapat install update Windows. Masalahnya, saya tidak dapat menginstal update di Windows 10 lagi setelah update Windows yang saya lakukan macet, yang disebabkan seperti internet atau listrik mati atau sistem macet. Solusinya, masalah tersebut terjadi karena file update Windows rusak. Oleh karena itu, Anda harus menghapus file yang rusak untuk memecahkan masalah, yang dapat dilakukan dengan mudah dengan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, tekan tombol Win plus R untuk membuka dialog Run. Lalu ketik C/Windows/Software/Distribution/Download dan tekan OK. Setelah itu, File Explorer terbuka. Hapus semua file atau folder di direktori ini jika Anda tidak dapat menghapus file. Booting Windows ke save mode dan kemudian coba hapus file tersebut. Setelah itu restart kembali PC Anda dan coba jalankan update Windows lagi. Cara ini akan berhasil. Permasalahan kedua, tidak dapat menemukan Open With di Windows 10. Masalahnya, saya tidak dapat menemukan opsi Open With di menu konteks setelah mengklik kanan file apapun di Windows 10. Saya tidak yakin itu menghilang setelah upgrade ke Windows 10, tetapi saya ingin mendapatkan Open With kembali. Di sini solusinya, masalah ini jarang terjadi, tetapi sangat mungkin terjadi karena beberapa file sistem hilang atau rusak, atau pengaturan konfigurasi setelah upgrade ke Windows 10. Masalah ini dapat diperbaiki dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka Notepad. Yang kedua, ketik yang berikut di bawah ini. Lalu simpan file dengan membuka file Save As dan ketik Open With.rec sebagai nama file dan pilih All Files dan klik OK. Kemudian tutup Notepad dan klik 2 kali pada file ini untuk membuka dan tekan Yes di dialog konfirmasi dan coba gunakan Open With sekarang dan ini akan muncul kembali. Oke, baik. Selanjutnya saya Ahmad Zulfikar akan menanyakan dari presentasi dari Karim Abdul Hafiz. Yang ketiga yaitu ada tidak dapat membuka menu Start di Windows 10. Masalah ini setelah upgrade ke Windows 10, saya tidak bisa membuka menu Start atau Start Screen. Semua yang lain berfungsi dengan sangat baik. Nah, tetapi menu atau layar Start tidak bekerja meskipun menekan tombol Windows di keyboard atau tombol Start di taskbar Windows. Solusi dari permasalahan ini mungkin terjadi karena pemasangan file sistem yang tidak tepat. Untuk mengatasi masalah ini, harap ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kita buka dialog Run dengan menekan Windows R, tombol Windows dan R, kemudian ketik SFC atau Scan Now dan tekan Enter. Ketiga, prompt perintah kosong akan membuka dan menutup dalam sekejap atau mungkin. Kemudian kita restart kembali PC untuk mengembalikan apakah itu membantu. Jika tidak berhasil, ikuti proses berikut. Kita cari CMD dan klik kanan dan pilih Run as Administrator. Ketik dimis atau online _clean up image _restore health dan kita tekan OK. Nyalakan kembali PC setelah scan selesai, ini akan berhasil. Kemudian permasalahan yang keempat adalah file tidak tersedia, tidak bisa diakses di program default. Permasalahan ini ketika melakukan double klik pada file dan tidak bisa membuka program yang kamu inginkan. Bisa saja program di laptop kamu telah mengubah program default untuk file tertentu saat instalasi. Solusi yang dapat saya berikan yaitu kita klik kanan pada file tersebut, lalu kita klik Open With, kemudian kita klik Choose Default Program. Lalu kamu bisa memilih aplikasi mana yang ingin kamu jadikan sebagai program default. Saya Titan Syauki Dayat akan melanjutkan presentase tersebut. Nomor 5, blue screen terjadi setelah menginstal suatu update. Yaitu penyebabnya kadang terjadi blue screen. Mengapa muncul setelah kita menginstal suatu update atau menginstal suatu driver.
Untuk mengatasi hal seperti ini, sangat tergantung apakah kita masih bisa mengakses desktop atau tidak. Solusinya, pada search box, ketik view install update, lalu klik view install update. Yang kedua, expand window yang tampil untuk melihat tanggal install. Selanjutnya pilih item update tersebut, pilih uninstall. Terus selanjutnya restart komputer, periksa apakah problem sudah teratasi atau belum. Selanjutnya jika belum teratasi, lakukan lagi langkah nomor 1 sampai dengan 4 dengan memilih tanggal update lainnya. Selanjutnya jika blue screen bisa diatasi, ada baiknya mendisable fitur automatic update. Yang keenam, pencarian Windows tidak dapat menemukan aplikasi apapun. Masalahnya setelah saya upgrade ke Windows 10, beberapa saat setelah update Windows 10 baru-baru ini diinstal pada PC saya. Fungsi pencarian Cortana gagal menemukan aplikasi apapun dalam sistem, bahkan notepad atau kalkulator yang jelas-jelas ada. Masalah ini pada dasarnya muncul di update Windows 10, tetapi pembaruan saat ini bagian kedua seharusnya sudah menghapusnya hingga update diluncurkan untuk semua orang. Anda dapat mengikuti proses di bawah ini untuk menyelesaikan masalah. Opsi selanjutnya adalah klik Ctrl plus Alt dan Del dan pilih Task Manager. Opsi selanjutnya, matikan proses Opsi selanjutnya lagi, tekan WinRAR untuk membuka dialog run. Opsi selanjutnya klik Regedit dan tekan Enter. Masalah ketujuh, yaitu Wi-Fi Sense Reach Privacy. Masalahnya, saya tidak dapat menemukan Wi-Fi Sense sama bermanfaatnya dengan yang diiklankan dan menganggapnya menyangkut privasi. Saya ingin menonaktifkan Sense Wi-Fi di PC Windows 10 saya dan mencegah siapapun, termasuk teman dan kerabat saya, untuk secara otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi. Solusi yang bisa diberikan adalah Wi-Fi Sense mengenkripsi dan membagikan kata sandi jaringan Wi-Fi Anda dengan daftar kontak spesifik Anda sehingga mereka dapat terhubung secara otomatis ke jaringan Wi-Fi Anda. Meskipun bermanfaat, ini beresiko privasi, dan untuk menonaktifkan Wi-Fi Sense ini, silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, sambungkan koneksi Tether atau Wi-Fi hotspot, lalu buka settings baru dan kemudian buka network dan internet. Lalu pilih Wi-Fi di sebelah kiri dan klik Manage Wi-Fi Settings. Lalu hilangkan centang pada opsi Connect to Suggested Open Hotspots dan Connect to Network Set by My Contacts untuk menonaktifkan Wi-Fi Sense. Lalu yang ke-8 ada Windows 10 berlebihan menggunakan data seluler. Masalah yang dihadapi adalah saya perhatikan bahwa mengakses internet menggunakan data seluler ke Windows 10 melalui Wi-Fi hotspot menghabiskan data seluler lebih cepat dari sebelumnya. Saya menemukan bahwa update otomatis Windows 10 adalah salah satu sumber utama, dan bahkan berbagai aplikasi Metro menggunakan banyak data. Bagaimana saya bisa menonaktifkannya? Solusi yang bisa diberikan adalah masalah terjadi di Windows 10 karena update otomatis dan aplikasi lain memakan data. Bahkan jika Anda terhubung ke hotspot, untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat mengatur hotspot yang ditambahkan sebagai method connections dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, sambungkan koneksi ke koneksi Tether atau Wi-Fi hotspot. Buka settings baru, kemudian network dan internet. Pilih Wi-Fi di sebelah kiri dan klik Advanced Options. Set ke status Set as Method Connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan masalah dan solusi untuk troubleshooting pada Windows 10. Yang ke-9, tidak dapat login secara otomatis menggunakan akun Microsoft. Masalah, saya tidak dapat menggunakan fasilitas login otomatis menggunakan akun Microsoft baru. Saya benar-benar berharap saya tidak perlu mengetikkan kata sandi setiap kali masuk ke Windows 10. Solusinya,
login secara otomatis menggunakan akun Microsoft dinonaktifkan di Windows 10, dan untuk mengaktifkan fitur ini ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tekan tombol Win plus R untuk membuka dialog run. Kemudian ketik netplwish dan tekan OK. Yang ketiga, di jendela yang terbuka klik pada akun yang Anda inginkan untuk mengaktifkan login otomatis. Kemudian hapus centang pada opsi user must enter a username and password to use this computer dan klik OK. Yang terakhir, masukkan password akun 2 kali dalam dialog baru dan klik OK untuk mengaktifkan login otomatis, dan coba login secara otomatis sekarang, itu akan berhasil. Kemudian yang 10, Windows Store tidak dapat install atau update aplikasi. Masalah, saya tidak dapat menginstal atau mengupdate aplikasi melalui Windows Store setelah mengupgrade sistem saya ke Windows 10, dan Anda merasa OS baru ini kurang lebih tidak berguna bagi Anda. Solusinya, masalah muncul karena file cache yang berlebihan yang mengacaukan sistem Anda, menyebabkan berbagai masalah termasuk yang ini. Masalah ini dapat diatasi dengan membersihkan file-file yang dicache, yang dapat dilakukan menggunakan langkah-langkah ini. Yang pertama, tekan tombol Win plus R untuk membuka dialog run. Kemudian ketik wsreset.exe dan klik OK. Dan selanjutnya akan muncul sebuah jendela hitam kosong yang akan ditutup secara otomatis setelah beberapa detik. Kemudian Windows Store juga akan terbuka setelahnya, dan bahkan jika tidak terbuka, buka Windows Store sendiri dan coba install atau update aplikasi sekarang. Ini akan berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.